Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk bab kedua semester genap ini kita akan membahas tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ingat anak-anak, kalian saat ini sudah memasuki yang namanya masa remaja. Makanya kalian harus bisa menjadi remaja yang bisa diandalkan oleh orang tua, oleh masyarakat, bahkan oleh negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian remaja. Apa toh remaja itu? Kalian sudah sering mengenal yang namanya remaja atau tahu kata remaja, tapi pengertian dari remaja itu sendiri apa? Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Jadi, yang namanya remaja itu tidak bisa dikatakan anak, juga tidak bisa dikatakan dewasa. Jadi masih masa-masa di tengah anak-anak dan juga dewasa. Jadi yang dinamakan remaja adalah anak yang akan mulai menginjak dewasa atau yang kita kenal dengan ABG, anak baru gede. Jadi kalian sudah sampai pada tahap di mana kalian itu akan menginjak dewasa, tapi belum bisa dikatakan dewasa. Maka dari itu kalian ini termasuk generasi remaja, atau bisa dikatakan kalian masih remaja. Ciri-ciri remaja. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, dan berontak. Alias, cirinya yang pertama itu susah diatur. Mengapa? Karena biasanya seorang anak yang menginjak usia remaja atau sudah pada masa remaja itu biasanya ingin mencari jati diri. Jadi dia nggak mau diatur, karena dia beranggapan dia itu sudah besar. Ini adalah ciri-ciri remaja. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Maksudnya di sini apa? Kalian sudah remaja itu pasti punya cita-cita. Jadi angan-angan, cita-cita besok itu harus begini, seperti ini, harus saya menjadi ini, menjadi ini. Jadi kalian tentunya berangan-angan dan harus menentukan langkah. Kalau cita-cita kalian seperti ini, langkahnya harus seperti ini. Nah, itulah ciri-ciri remaja yang kedua. Yang ketiga adalah rasa taunya besar, atau rasa ingin taunya itu besar. Jadi, yang namanya remaja tadi suka berangan-angan atau berimajinasi, akhirnya apa? Menimbulkan rasa ingin tahu besar. Akhirnya, seperti itu tuh harus bagaimana? Seperti itu apa? Apalagi sekarang zamannya generasi X atau 4.0, internet semakin di mana-mana, lebih mudah untuk mencari sesuatu. Mungkin kalian yang masih remaja, ya rasa tahunya besar, pasti mencari tahu itu dengan mesin yang namanya kita yang kenal dengan Google itu lebih sering daripada orang-orang yang sudah besar atau anak-anak yang masih kecil. Karena apa? Rasa tahu kalian itu sangat besar. Terus banyak kemauannya. Jadi kemauannya besar. Karena apa? Itu tadi ingin menjadi jati dirinya sendiri. Jadi kalau saya menjadi seperti ini, maka saya harus begini. Jadi kemauannya begini itu banyak. Terus suka diperhatikan atau diakui perannya. Seorang yang remaja seperti kalian itu pengen diakui atau diperhatikan, dan kalian pengen menunjukkan bahwa saya itu bisa, saya itu sudah besar. Terus masa mencari jati diri. Jadi disinilah yang paling besar perannya untuk menjadi ciri-ciri remaja itu adalah mencari jati diri. Karena apa? Di usia seperti kalian itu kalian adalah usia yang menentukan sikap kalian atau perilaku kalian ke depannya itu seperti apa. Kalau perilaku kalian pada saat itu menunjukkan progres yang membaik dan positif, maka kalian akan
menjadi orang yang baik dan juga orang yang positif. Jadi boleh mencari jati diri, tetapi ingat jangan sampai menyeleweng dari syariat agama atau dari peraturan-peraturan. Suka menggebu-gebu, kurang hati-hati. Ini karena semangatnya besar, maka biasanya kurang berpikir dalam mengerjakan sesuatu. Karena terlalu semangat itu tadi. Ini sama seperti penuh dengan semangat. Nah, ini akhirnya apa? Suka menggebu-gebu karena semangatnya besar. Terus kepribadiannya agak unik atau ada-ada saja. Ini ya memang pada masa mencari jati diri, akhirnya apa? Oh, sering mencoba. Itulah yang namanya unik atau ada-ada saja. Sering mencoba, oh kalau saya seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Terus tidak mau dikengkang, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika usia remaja seperti kalian, itu biasanya tidak mau dikengkang, pengennya bebas karena pengen mencari jati diri sendiri. Tapi ingat, boleh mencari jati diri, tetapi harus sesuai dengan syariat agama dan peraturan yang berlaku. Sekarang kita memasuki adab pergaulan remaja menurut Islam. Karena kalian agama Islam, maka kalian harus tahu bagaimana pergaulan menurut Islam. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Ingat, walaupun kalian itu semangat, kalian itu pengen mencari jati diri, tetapi harus ingat selalu menjaga sopan dan santun, terutama kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi orang-orang yang di bawah kalian seperti adik-adik kalian. Itu adab menurut Islam. Terus mengerti dan memahami. Walaupun kalian mungkin tidak mau dikengkang, kalian pengen menang sendiri atau pengen mencari jati diri, ingat, kalian harus mengerti dan memahami orang lain. Oh, kalau sebagai orang tua, kita harus menghormati, sopan dan santun, itulah mengerti dan memahami. Walaupun kalian mungkin menolak, tidak mau dikengkang oleh orang tua, tetapi kalian harus bisa menjelaskan dengan sopan dan santun. Bapak, Ibu, saya nggak mau seperti ini. Contoh nanti ketika kalian sudah lulus dari madrasah sanawiyah, pengen melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dan kalian mungkin diatur oleh orang tua atau dipaksa untuk masuk pada SMA atau madrasah aliyah ini, contoh seperti itu, dan kalian nggak mau, itu nggak apa-apa. Kalian nggak mau, tetapi harus kalian mengerti dan memahami orang tua, dan tolaklah dengan kata-kata yang sopan dan santun, bukan malah memberontak atau membentak orang tua. Terus mengajak ke arah kebaikan. Ingat, jati diri itu ketika kalian salah mencari jati diri, maka kalian juga akan salah di dalam pergaulannya. Maka agar pergaulan kalian baik, maka mencarilah dan mengajaklah ke arah kebaikan. Selanjutnya, lapang dada dan suka membantu. Maksudnya kalian itu ikhlas dan dalam membantu apapun, dalam mencari jati diri, tetapi juga harus saling membantu, tidak egois. Selanjutnya, berlaku jujur dan adil. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan, karena kebiasaan anak dalam usia remaja itu sangat sulit untuk berlaku jujur, apalagi adil. Minimal jujur lah. Kalian bisa jujur pada orang tua, jujur pada guru kalian, itu sudah sangat baik. Terus berlomba-lomba mencari ilmu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, masa remaja ini ketika kalian itu tidak didasari dengan sesuatu yang baik, maka kedepannya juga sulit untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan masa-masa remaja seperti kalian ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk mencari ilmu, mencari banyak ilmu. Ilmu itu tidak hanya di sekolahan, di luar sekolahan juga diwajibkan untuk mencari ilmu. Kita bisa mencari ilmu tidak hanya di madrasah, tetapi di luar madrasah itu juga bisa mencari ilmu, tetapi juga ingat harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Usia kalian itu usia yang paling sangat mudah untuk mencari ilmu, karena kalian sudah bisa memahami dan juga bisa mengerti suatu ilmu. Tidak seperti mungkin yang ketika masih SD, itu
itu sulit, tetapi untuk kalian usia sekarang itu lebih mudah mencari ilmu. Makanya gunakan kesempatan yang baik untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sekarang adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah minuman keras atau homer atau arak. Di sini adalah suatu contoh yang menyimpang dalam pergaulan, ini harus kalian hindari. Karena apa? Kalau kalian itu mencari jati diri hanya dengan minuman keras atau karena pengen punya banyak teman dengan cara meminum minuman keras atau homer atau arak, ini berarti kalian membuat pondasi kedepannya itu dengan pondasi yang keropoh atau pondasi yang tidak kuat. Makanya hindari untuk minuman keras. Selanjutnya adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Ini termasuk pacaran yang sampai berbuat dosa, bahkan dosa besar. Ini adalah suatu contoh pergaulan yang menyimpang dan itu akan merusak cita-cita kalian. Terus tawuran juga seperti itu. Memang darah muda itu darah yang panas, darah yang egonya itu sangat besar, tetapi minimal gunakanlah ego itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Terutama jangan kita ikut tawuran. Nah, selanjutnya lupa waktu. Biasanya remaja itu sering lupa waktu, terutama lupa waktu dalam menjalankan syariat agama. Ingat, kalian sudah remaja, sudah balik, berarti kalian itu wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, dan lain-lain. Ingat, jangan sampai lupa waktu kalian untuk mengerjakan sholat. Dan juga jangan lupa waktu untuk yang lain. Apalagi ketika kalian sudah main game online, sampai lupa waktu. Nah, itu sangat bahaya. Ingat, waktu kalian itu tidak hanya untuk game. Game boleh, jalan-jalan atau main itu juga boleh, tapi ingat, jangan lupa waktu. Waktunya pulang ya pulang. Kalau malam jangan terlalu malam. Waktunya belajar ya belajar. Nah, itu ingat, lupa waktu. Kita sudah tahu bahwasanya wal asri innal insana lafi khusri, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerusakan. Makanya kalau kalian menyia-nyiakan waktu dalam masa remaja itu, dewasa waktu tuanya kalian itu akan menyesal. Selanjutnya kita akan memetik hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Ketika kita bergaul dengan baik dalam masa ini, maka kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kalau kita tidak lupa waktu, kita selalu berbuat kebaikan, maka kita selalu ingat Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, dan kita akan menjauhi dosa-dosa atau maksiat yang membuat kita durhaka kepada Allah. Terus bisa meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia. Kalian harus meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia dalam kondisi kalian saat ini, kondisi pandemi, atau mungkin dalam masa remaja ini, yang masa yang panas-panasnya, yang egonya besar, tapi kalian harus bisa meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia, yang tentunya yaitu kalian bisa berbuat baik kepada sesama. Terus jauh dari kemaksiatan. Ketika kalian bisa berbuat kebaikan pada masa remaja, insya Allah kalian akan jauh dari sifat-sifat maksiat atau durhaka kepada Allah. Terus dapat kepercayaan yang baik. Ketika kalian baik, maka orang sekitar kalian itu akan percaya pada kalian bahwa kalian itu adalah orang baik. Patut menjadi teladan di masyarakat. Kalau kalian baik, maka akan menjadi suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Pesan saya yang terakhir, jadilah remaja yang mempunyai jati diri, yang berpegang teguh pada ajaran agama, dan remaja yang mempunyai akhlakul karimah. Tetap kreatif dan bertindak positif, pantang menyerah atau pantang patah semangat, dan wujudkan cita-cita kalian. Ingat, boleh kalian mencari jati diri, tetapi harus berpegang teguh pada ajaran agama dan harus mempunyai akhlakul karimah. Tapi tetaplah kreatif,
produktif, inovatif, dan bertindak positif, jangan bertindak negatif, agar apa? Cita-cita kalian terwujud. Terima kasih. Ini untuk pelajaran bab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.